Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Papa Jess. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang di hashtag belajar Gundam teman-teman ya. Di mana di sini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman teman-teman ya. Jadi nggak hanya Gundam aja, dan mecha-mecha lainnya ya teman-teman ya. Anime mecha atau game mecha ya teman-teman. Pokoknya tentang robot-robotan ya, tentang film, game dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini ya teman-teman, video kali ini seperti yang bisa teman-teman lihat di thumbnail, aku akan bahas tentang ini GN Sword ya teman-teman ya. Oke, bagaimana dengan penjelasannya teman-teman? Mari kita ke videonya. Gundam Meister. Oke, GN Sword ya teman-teman, atau di bahasa Jawa kan, kalau bahasa Jawanya ya teman-teman, GN Sword. Oke, GN Sword adalah senjata yang muncul pada universe Gundam 00 dan pertama kali diperlihatkan di anime Gundam 00 pada tahun 2007 di season 1 episode 1 yang berjudul Celestial Being. GN Sword digunakan oleh Gundam Exia dengan nomor seri GN001. GN Sword merupakan senjata utama yang digunakan oleh Gundam Exia dalam pertarungan. Pedang ini tidak hanya bisa digunakan untuk serangan jarak pendek aja teman-teman. Bisa juga untuk pertarungan jarak menengah karena GN Sword ini juga memiliki mode rifle. Jadi bisa jarak pendek dan jarak menengah lah. Sebelum adanya GN Sword, Celestial Being membuat prototipenya yang disebut dengan Proto GN Sword. Proto GN Sword ini dipakai oleh Gundam Astraea dengan nomor seri GNY001. Seperti namanya, yaitu Proto GN Sword. Ini adalah sebuah prototipe ya untuk GN Sword Club ya teman-teman ya. Jadi prototipenya GN Sword ini bernama Proto GN Sword. Tidak seperti GN Sword yang kita tahu pada umumnya ya teman-teman ya. Proto GN Sword ini pure atau murni hanya untuk pertarungan melee combat. Jadi tidak ada mode rifle-nya, nggak bisa jarak menengah atau jarak jauh. Jadi pure hanya untuk melee combat. Jadi Proto GN Sword ini hanyalah sebuah pedang yang bisa dilipat aja. Jadi nggak ada rifle, nggak ada mode rifle, nggak ada mode jarak jauhnya. Tapi kenapa kok bisa ya kepikiran bikin pedang bisa dilipat ya, ini si Celestial Being ini ya kan? Kenapa kok bisa kepikiran bikin pedang yang bisa dilipat? Kenapa tidak dipasangkan kayak di backpack atau bagian lain kayak Gundam-Gundam lainnya? Ini dikarenakan Celestial Being mementingkan efisiensi ya, mementingkan efisiensi dan bagaimana mereka menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat dan mampu menghadapi berbagai keadaan perang ya. Misal kayak inilah, musuhnya jauh ya, musuhnya banyak, tinggal libas aja set gitu ya. Pokoknya gampangnya itu namanya beradaptasi dengan pertempuran. Setelah riset ya teman-teman, data pertempuran dari Gundam Astraea ini ya teman-teman yang menggunakan Proto GN Sword ini dikembangkanlah lagi ya, yang sekarang Proto GN Sword itu dipasangi sebuah rifle ya teman-teman, untuk mengimbangi jarak pertempuran agar lebih fleksibel. Dan setelah dicoba dan dikumpulkan datanya, dan akhirnya jadilah GN Sword test version. Nah, GN Sword test version, belum GN Sword yang langsung jadi, masih test version. Jadi masih versi tes lah ya teman-teman. Gambarnya itu versi masih tes, beta tester gitu ya teman-teman. Dan tidak juga hasilnya tuh bagus. Akhirnya rilislah GN Sword 1 yang sudah final dan digunakan di Gundam Exia. Nggak hanya Gundam Exia juga sih, Gundam Astraea juga pakai, Astraea Type F juga pakai itu teman-teman. Kalau
teman-teman punya mokitnya ya, punya mokitnya juga apa yang HG Astraea, terus Astraea Tab F atau HG atau MG-nya pasti dapat ini GN Sword. Nah, GN Sword teman-teman ya bekerja dengan menggunakan GN Particle ya, GN Particle yang disalurkan lewat slot atau lubang di tangannya Gundam Exia bagian sini teman-teman. Yang berasal dari GN Drive ya teman-teman ya, untuk partikelnya itu ya dari GN Drive, terus disalurkan lewat GN Cable ya teman-teman, disalurkan lewat GN Cable masuk ke GN Condenser ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu GN Condenser itu loh, yang di tangannya Exia kan ada bagian sininya tuh kayak ada lingkar-lingkarannya teman-teman, kayak ada kayak kacanya gitu. Nah itu GN Condenser teman-teman, jadi kayak storage-nya, tempat penampungannya. Nah terus yang dari GN Condenser tadi yang di sini disalurkan lewat ini adaptornya lah, kita gampangin bilang adaptor ya, adaptornya ini ya GN Sword ini ya teman-teman ya. Jadi ditancepin celep gini, energinya masuk set lewat adaptornya tadi masuk ke ini bila pedangnya teman-teman. Nah fungsi GN Particle di GN Sword ini ya teman-teman ya adalah untuk menyelimuti bilah pedang GN Sword teman-teman, agar memperkuat daya tebas ya teman-teman, daya tebas dan mampu menembus armor yang lebih kuat teman-teman. Jadi GN Sword ini ya bisa sekali tebas ya ketika melawan musuh yang armornya sekiranya sebanding lah sama Exia-nya, dan masih bisa menembus armor berat ketika melawan unit yang armornya lebih berat. Jadi kayak apa namanya, nggak teng gitu teman-teman, jadi nggak kebalik gitu ya, masih bisa masuk. Yang untuk armornya yang apa namanya, yang armornya lebih tebal masih bisa masuk thread, tapi ya paling beberapa tebasan lah baru bisa thread gitu teman-teman. Tapi ya itu fungsinya GN Sword-nya, jadi daya tebasnya tuh naik. Jadi kayak nggak apa, misal musuh armor berat nih ya, dijebret gini. Kalau biasa kan enggak ya, kalau pedang biasa ya teman-teman yang teng balik gitu ya teman-teman, atau tak gitu diam tok. Nah kalau ini dialiri yang GN Particle tadi seret masih bisa masuk, tapi paling mentok gini terus ditebas lagi seret. Nah harus beberapa tebasan lah ya, 2 lah pokoknya gitu ya. Jadi kayak daya tebas itu diperkuat. Nah seperti yang sudah dibahas tadi teman-teman ya, GN Sword memiliki 2 mode teman-teman, yaitu mode melee dan mode rifle. Ketika menggunakan mode pedang ya teman-teman, mode melee teman-teman, bila pedang yang dilipat ya, pedang yang akan dilipat itu akan dibuka seret kayak kelipat keluar seret ya, gitu teman-teman ya, untuk mulai menebas. Lalu mode yang kedua teman-teman ya, yaitu mode rifle. Nah untuk masuk mode rifle ini teman-teman, bila pedang akan dilipat masuk lagi, tapi tidak dalam mode storage. Jadi ini ada 3, aslinya itu ada 3 mode storage, mode melee, mode rifle ya. Jadi masih inilah masih jadi kesatuan. Aku ngomong apa sih? Ya pokoknya kalau mode rifle pedangnya itu dilipat masuk lagi teman-teman. Untuk GN Sword ini teman-temannya mempunyai beberapa upgrade, seperti yang pertama ada GN Sword ada GN Sword K ya teman-teman ya. Nah ini munculnya tuh di ini ya, ending Gundam Double Season 2. Ya ini untuk bentuknya tuh kayak GN Sword biasa, tapi ini dilapisi kayak GN Particle yang warna hijau itu teman-teman ya. Jadi kayak lebih upgrade lagi teman-teman. Yang kedua ada GN Sword 2. Nah ini punyanya Double O teman-teman. Nah untuk GN Sword 2 ini ya teman-teman ya, ada GN Sword 2 ini ada 2 versi ya teman-teman, yaitu yang versi Double O biasa teman-teman ya, yang dua pieces teman-teman ya. Ini sama panjang teman-teman, sama panjang ya, bisa buat nebas, bisa buat nembak juga teman-teman. Dan yang versi 007 Sword. Nah untuk yang 007 Sword ini teman-teman ya, ini tuh yang satu panjang, yang satu pendek teman-teman. Yang satunya tuh bisa ini ya teman-teman ya. Yang satu tuh kayak GN Sword 2 biasa teman-teman, tebas nembak ya. Yang satu ini ada kayak kawatnya teman-teman, jadi kayak bisa diperpanjang lah teman-teman ya, bisa pucuknya ya teman-teman, ujungnya itu bisa buat cambuk teman-teman. Ketiga ada GN Sword 2K ya teman-teman, ada di Union Flag versinya Celestial Being teman-teman. Lalu ada GN Sword 3 ya teman, GN Sword 3 teman-teman yang dipakai Double O Racer.
Lalu ada Giant Sword 4 yang ada di Gundam Quanta Full Saber yang di bagian ini ya teman-teman, yang bagian kanannya tuh, bagian kanan atau kiri, bagian kirinya. Bagian kanan atau kiri, bagian kanan atau kiri, kanan. Lalu ada Giant Sword 5 yang ada di Gundam Quanta dan Quanta Full Saber teman-teman. Jadi kayak ya ini Giant Sword yang ini loh, yang 5 teman-teman, yang kecil itu teman. Ya gak kecil sih ya, kayak pedang biasa gitu teman-teman. Yang udah semuanya tuh warnanya hijau teman-teman, itu udah full GN partikelnya padat banget teman-teman. Dan tentu saja ini untuk upgrade ini tidak bakal tak bahas di sini teman-teman ya. Nantilah ini tak buat video lainnya aja teman-teman, video terpisah biar gak lama-lama banget video nih. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, yaitu Giant Sword adalah sebuah senjata yang efisien ya, efisien untuk pertarungan jarak dekat maupun jarak menengah, dikarenakan dua modenya yang sangat praktis ya, dan tenaga yang hampir tidak terbatas dan bisa beradaptasi dengan cepat sesuai situasi. Jadi bisa gonta-ganti model lah, bisa gonta-ganti jarak teman-teman. Dan aku bisa bilang ini ya teman-teman, ini adalah senjata paling bagus ya untuk sebuah unit Gundam, karena tidak perlu ribet-ribet ya teman-teman gonta-ganti senjata ketika musuh jauh atau dekat ya teman-teman, tinggal pencet satu tombol langsung ganti mode, klik ya. Kecuali kalau musuhnya jauh sampai berapa kilometer, nah itu baru harus ganti. Jadi pokoknya untuk ini ya all-rounder ya teman-teman ya, all-rounded, jarak menengah, jarak agak jauh bisa, jarak dekat pun juga bisa. Ini senjata paling efisien. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton teman-teman ya. Sorry banget, maaf ya teman-teman ya, maaf banget 3 minggu aku menghilang. Karena apa? Karena ini ya biasa pekerjaan yang menumpuk ya teman-temannya, seperti hutang. Amit-amit, jangan. Hutang semua lunas ya teman-teman ya. Pokoknya teman-temannya punya hutang semuanya lunas ya. Kudoakan semoga lunas. Aku juga pengen lunas ya semua hutang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton ya teman-teman ya. Nantikan lagi video-video lainnya teman-teman ya. Sedikit spoiler teman-teman, aku bakalan review mungkin lagi teman-teman ya. Tapi nantilah. Rasakan satu video ini 3 minggu sudah menghilang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.